Selamat pagi anak-anak kami sekalian. Kembali kita bertemu dalam materi matematika, yaitu tentang akar bilangan. Minggu yang lalu kita telah mempelajari bilangan berpangkat dan operasinya. Kamu ingat kembali bagaimana operasi tambah, kurang, kali, bagi, yaitu apabila bilangan pokoknya serupa dia dikalikan, maka pangkatnya dijumlahkan. Apabila dibagi, bilangan pokoknya serupa, pangkatnya dikurangkan. Dan apabila dia dipangkatkan kembali, maka pangkatnya dikalikan. Nah, sekarang kita belajar tentang akar bilangan. Kamu lihat materi yang sudah Ibu kirimkan. Coba kamu ikuti, yaitu tentang pengertian akar bilangan. Mencari nilai akar pangkat N dari bilangan A pada dasarnya adalah mencari suatu bilangan yang jika dipangkatkan N akan menghasilkan A. Dengan demikian, akar kuadrat dari suatu bilangan merupakan operasi kebalikan atau inverse dari kuadrat atau pangkat 2 suatu bilangan. Misalnya, karena 3 kuadrat sama dengan 9, maka nilai dari akar pangkat 2 dari 9 adalah 3. Dalam hal ini, akar pangkat 2 dari 9 sama dengan 3 merupakan operasi kebalikan atau inverse dari 3 kuadrat sama dengan 9. Untuk penulisan, akar pangkat 2 dari A selanjutnya ditulis tanpa menggunakan pangkat akar, yaitu akar A. Jadi kalau tertulis akar A, itu artinya akar pangkat 2 dari A. Atau akar pangkat 4, yaitu akar 4, yaitu akar pangkat 2 dari 4 sama dengan 2. Untuk mempelajari arti rangkap dari akar, diberi batasan bahwa akar kuadrat dari setiap bilangan positif adalah bilangan positif. Oleh karena itu, nilai akar 25 sama dengan 5, bukan negatif 5. Walaupun minus 5 dalam kurung kuadrat sama dengan 25. Sementara itu, kalau nilai dari negatif akar pangkat 2 dari 25 sama dengan negatif 5. Bentuk akar 25 dibaca akar kuadrat dari 25 atau akar pangkat 2 dari 25. Selanjutnya, untuk akar pangkat N dari suatu bilangan didefinisikan sebagai berikut. Jika A pangkat N sama dengan B, maka akar pangkat N dari B sama dengan A. Contoh, karena 4 pangkat 3 sama dengan 64, maka nilai dari akar pangkat 3 dari 64 sama dengan 4. Sementara nilai akar pangkat 3 dari negatif 64 sama dengan negatif 4. Karena negatif 4 dalam kurung pangkat 3 sama dengan negatif 64. Hasil akar B dengan B tidak sama dengan atau lebih besar dari 0 adalah bilangan positif atau 0. Jika hasil pemangkatan A pangkat N sama dengan B, maka nilai akar pangkat N dari B adalah A. Bisa kamu lihat di situ contoh di materi yang sudah Ibu kirimkan. Kita lihat contoh 1. Tentukan hasil akar-akar bilangan berikut. Akar pangkat 2 dari 784 adalah serupa itu dengan, kita sederhanakan, 784 adalah akar 28 kuadrat. Akar 28 kuadrat, kalau dia akar pangkat 2 dari 28 kuadrat, sama itu dengan 28.
karena akar pangkatnya 2 dan pangkatnya 2. Jadi tinggal 28. Demikian juga yang B, minus akar 1156A kuadrat adalah minus, kita sederhanakan 1156A kuadrat adalah negatif akar 34A dalam kurung kuadrat sama dengan minus 34A. Boleh kamu lihat lagi contoh C, 10 akar 10 kuadrat tambah 5 kuadrat kurang akar 3 pangkat 6 kuadrat. Disederhanakan menjadi akar 10 kuadrat adalah 100 tambah 5 pangkat 3 adalah 125 dikurang akar 3 pangkat 6. 100 tambah 125 berarti akar 225 dikurang akar 3 pangkat 3 pangkat 2. Jadi akar 225 itu adalah 15 dikurang akar 3 pangkat 3 pangkat 2 sama dengan 3 pangkat 3. Jadi 15 dikurang 3 pangkat 3 sama dengan 15 dikurang 27 sama dengan minus 12. Boleh kamu lihat contoh berikutnya, itu contoh nomor 2. Akar pangkat 3 dari minus 729 sama dengan, kita jadikan minus 729 menjadi akar pangkat 3 biar gampang menyelesaikannya. Akar pangkat 3 dari minus 9 pangkat 3 sama dengan minus 9. Karena minus 9 pangkat 3 yaitu minus 9 kali minus 9 kali minus 9 sama dengan minus 729. Contoh B-nya, minus akar pangkat 3 dari 64A pangkat 6 sama dengan minus akar pangkat 3 dari, kita jadikan 64A pangkat 6 jadi pangkat 3 agar gampang menyelesaikannya, yaitu menjadi akar minus akar pangkat 3 dari 4A kuadrat pangkat 3. Jadi hasilnya menjadi minus 4A kuadrat. Lihat lagi contoh C, akar 2 pangkat 10 ditambah akar 3 akar pangkat 3 dari minus 4 pangkat 6 sama dengan 2 pangkat 10 itu kita jadikan menjadi pangkat 2 menjadi akar 2 pangkat 5 pangkat 2 ditambah minus 4 pangkat 6 kita jadikan menjadi pangkat 3, akar pangkat 3 dikurang 4 pangkat 2 pangkat 3 sehingga akar 2 pangkat 5 pangkat 2 menjadi 2 pangkat 5 ditambah akar pangkat 3 dari minus 4 pangkat 2 pangkat 3 menjadi minus 4 pangkat 2. Jadi 2 pangkat 5 sama dengan 32 dikurang minus 4 pangkat 2 adalah minus 16. Jadi hasilnya 32 dikurang 16. Nah, sekarang perlu kita ingat dulu hubungan akar bilangan dengan pangkat pecahan. Contohnya kita lihat di situ, lihat di bawah nomor 1. A itu adalah akar dari A kuadrat atau sama dengan akar A kuadrat itu adalah akar A dikali A atau akar A dikali A. Hasilnya sama dengan A. A itu sama dengan A pangkat 1. Akar A adalah A pangkat setengah. Jadi akar A kali akar A adalah akar A pangkat setengah ditambah akar A pangkat setengah. Karena serupa bilangan pokok maka pangkatnya ditambah menjadi akar A pangkat setengah ditambah akar A dikali akar A pangkat setengah menjadi pangkatnya dijumlahkan menjadi A pangkat setengah tambah setengah menjadi A. Yang kedua, akar kuadrat sama itu dengan akar pangkat 3 dari A pangkat 6. Boleh kamu lihat selanjutnya ke bawahnya, akar pangkat 3 dari A kuadrat kali A kuadrat kali A kuadrat atau sama dengan akar pangkat 3 dari A kuadrat kali akar pangkat 3 dari A kuadrat kali akar pangkat 3 dari A kuadrat. Jadi akar pangkat 3 dari A kuadrat kali akar pangkat 3 dari A kuadrat kali akar pangkat 3 dari kuadrat
sama dengan kita jadikan menjadi bilangan berpangkat. A akar pangkat 3 dari A kuadrat sama itu dengan A pangkat 2/3 dikali A pangkat 2/3 dikali A pangkat 2/3. Dan akar pangkat 3 dari A kuadrat sama itu dengan A pangkat 2/3. Jadi A kuadrat sama itu dengan menjadi A pangkat 6/3. Atau A pangkat 2/3 ditambah 2/3 ditambah 2/3. Sama dengan A pangkat 2/3 kali A pangkat 2/3 kali A pangkat 2/3. Berdasarkan contoh-contoh di atas itu, maka boleh kita lihat hubungan antara akar dengan bilangan pangkat pecahan. Yaitu kalau akar A sama itu dengan, karena akar pangkatnya 2, maka A pangkat setengah. Jadi pangkatnya menjadi pembilang dari pangkatnya dan akar pangkatnya itu menjadi penyebut. Contohnya lagi, akar pangkat 3 dari A kuadrat sama dengan A pangkat 2/3. Pangkatnya menjadi pembilang, penyebutnya adalah akar pangkatnya. Dengan demikian dapat disimpulkan untuk sembarang bilangan A dengan A tidak sama dengan 0 berlaku rumus akar pangkat M dari A pangkat M sama dengan A pangkat M per N. Atau dalam kurung akar pangkat N dari A pangkat M sama dengan A pangkat M per N, dengan N tidak sama dengan 0. Contoh, kita lihat di situ, nyatakanlah bilangan berikut dalam bentuk bilangan berpangkat. Akar 14 sama itu dengan 14 pangkat setengah. Nomor 2, akar pangkat 4 dari 8B pangkat 8 sama dengan akar pangkat 4 dari 2 pangkat 3B pangkat 8. Jadi serupa itu dengan 2 pangkat 3/4 B pangkat 2. Boleh kamu lihat lagi nomor 3. Akar pangkat 3 dari minus 64 A kuadrat sama dengan akar pangkat 3 dari minus 4 pangkat 3 A kuadrat. Jadi sama dengan minus 4A pangkat 2/3. Demikian juga nomor 4. 1 per akar pangkat 4 dari 21. Sama itu dengan 1/21 pangkat 1/4. Atau serupa itu dengan kita buat ke pangkat negatif menjadi 21 pangkat minus 1/4. Nomor 5-nya. 1 akar pangkat 3 dari 343A pangkat 6 sama dengan 1 akar pangkat 3 dari dalam kurung 7A kuadrat pangkat 3. Atau sama itu dengan 1/7A pangkat 2. Atau kita jadikan ke pangkat negatif menjadi 7 pangkat 1 kali A pangkat minus 2. Untuk itu kamu simak apa yang Ibu terangkan, kamu perhatikan contoh-contohnya agar bisa kamu kerjakan. Di situ sudah Ibu kirimkan latihan 5, mana yang Ibu kurungi, yang Ibu kurungi saja kamu kerjakan. Selamat bekerja dan semoga sukses.